ketika mengangkat keranda kemudian mengantarkan jenazah si mayit ke tempat peristirahatan terakhirnya, tempat tinggalnya yang terakhir, maksudnya kuburannya. Ini ketika orang yang mengangkatnya boleh dengan mengucapkan Bismillah ala sunnati Rasulullah, ataupun memasukkan si mayit ke dalam liang. Cukup sekali saja, nggak perlu diulang-ulang. Mayat hidup. Ini sebagaimana yang telah kita sebutkan, di antara kekeliruan ketika memandikan jenazah, ini aurat mayat itu terbuka. Itu merupakan kekeliruan. Karena seorang muslim hidup dan matinya itu kita tetap untuk menjaga aibnya. Maka ketika memandikan ini dimulai dari pada atas pusar sampai dengkul, ya, karena aurat laki-laki antara pusar sampai dengkul, ya, ini ditutup. Sebelum kita memandikan, hal yang pertama yang kita lakukan adalah membersihkan terlebih dahulu kemaluan, ya, kemaluan kita membersihkan dengan menggunakan tangan kiri, ya, dibersihkan kemaluannya, kemudian kita mendudukkan sambil ditekan. Apa hikmahnya? Hikmahnya mengeluarkan kotoran yang masih tersisa yang terdapat di tubuh si mayit. Ini ditekan. Setelah itu jangan bangun Pak, kabur. Ini mayatnya saat ini agak banyak seperti itu. Tekan, diulang-ulang. Sekiranya sudah keluar, sudah kita memastikan untuk keluar, maka kita membersihkan dengan tangan kiri. Tangan kiri karena ada larangan hadis membersihkan dubur dan kubur itu menggunakan tangan kanan, tapi dengan tangan kiri kita membersihkan, ya. Kemudian kita balikan. Ya. Ini enaknya kalau orang hidup Pak bisa gerak sendiri, kalau patung nggak bisa. Itu dibersihkan, ya. Kemudian kita balikan lagi, dibersihkan, tetap ini ditutup, ya, jangan sampai terbuka. Kemudian setelah kita membersihkannya, kita memulai dengan mencuci kedua telapak tangan, dimulai bagian sebelah kanan, ya, dicuci. Kita mencucinya satu kali yang wajib, 2 ataupun 3 kali basuhan cucian itu perkara yang sunnah, sampai ke pergelangan tangan. Sudah kanan selesai, kemudian kita beranjak ke sebelah kiri. Gerakan yang sama yang kita lakukan ketika mencuci tangan, pergelangan tangan sampai telapak tangan sampai ke pergelangan tangan. Satu kali yang wajib, 2 ataupun 3 kali itu yang sunnah. Setelah itu kita adalah memasukkan air, mengkumur-kumurinya, memasukkan air. Ini memasukkan air, ya, memasukkan air, kemudian membersihkan hidungnya. Kemudian kita satu kali yang wajib, 2 atau 3 kali itu perkara yang sunnah. Kemudian setelah itu setelah itu kita mencuci wajah si mayit. Ini dilepas.
mencuci wajah si mayit, ya. Kita cuci, wudhukan, ya, dengan wudhukan sebagaimana yang perlu diketahui, diperbolehkan air mandi untuk memandikan mayat itu dicampur dengan pewangi atau itu dengan campur barus, ya. Kemudian yang sunnahnya ketika cilukan yang terakhir itu menggunakan dengan pewangi ataupun campur barus, ya, atau daun bidara. Setelah itu, setelah kita mencuci wajah, nah ini perhatikan ketika mewudhukan si mayit, dimulai dari tempat awal tumbuhnya rambut, ya. Maka wudhu ini sampai perhatikan yang di sini, ini terkena, ya, terkena. Mayatnya nggak kaku, ya. Mayatnya masih luntur. Ini sampai demikian, ya, sampai kita cuci, ya. Kita cuci satu kali ya wajib, 2 atau 3 kali itu perkara yang sunnah, ya. Setelah itu kita mencucinya. Setelah selesai pada bagian wajah, kita beranjak ke tangan, ya, ke tangan. Kita membasahi, kemudian membasahinya sampai ke siku, ya. Sekali lagi, 1 kali yang wajib, 2 atau 3 kali cucian itu yang sunnah. Maksudnya apa perkataan saya ulang-ulangi 1 kali yang wajib, 2 atau 3 kali. Kalau 1 kali aja boleh nggak usah? Boleh, ya, boleh. Mau 2, 3 kali boleh. Batasnya 3 kali, 4 kali, maka ini hal yang menyelisih sunnah. Ada orang yang mengatakan lebih afdal 4 kali, pelit amat, jangan. Sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Setelah kita mencuci tangan sampai pergelangan tangan ke siku, maka kita selesai bagian kanan, kita beranjak ke sebelah kiri, ya. Sebelah kiri sama halnya, ya, di pergelangan tangannya kita usap, kemudian kita sampai ke siku, ya. Setelah itu, setelah beranjak dari tangan, kita memasukkan ke kepala belakang sampai ke tengkuk, kemudian dibelakangkan ke depan, kemudian kita memasukkan jari, ya, kita membersihkannya, ya, membersihkan telinga dari si mayit. Setelah itu, ya, adalah mencuci kaki sebagian sebelah kanan. Ingat, cuci kakinya, ya, sampai ke tumit, 3 kali yang sunnah, 1 kali wajib. Kemudian selesai bagian tubuh sebelah kanan, maka kita beranjak ke sebelah kiri, ya. Beranjak sebelah kiri, kita membersihkannya. Setelah itu, setelah selesai mewudhukan si mayit, barulah kita memandikan mayit. Itu cara memandikannya, dimulai bagian tubuh sebelah kanan, ya. Dimulai disiram, ya. Kemudian setelah itu sebelah kirinya, ya. Setelah itu kita kita hadapkan, ya. Kemudian kita membersihkannya, ya. Kemudian kemudian sebelah kiri kita mandikan, kita bersihkan. Tetap ini dalam keadaan tertutup auratnya. Setelah kita memandikan tubuh bagian sebelah kanan, kemudian membalikkan tubuh si mayit ke arah kanan ataupun ke arah kiri, barulah kita memandikan biasa, ya. Mandikan. Setelah dimandikan, boleh dengan sebagaimana yang telah kita sebut, bisa dengan 3 kali cilukan, 5 kali, 7 kali.
Kekeliruan ketika memandikan mayat adalah terlalu boros dalam penggunaan air. Ya, tidak mesti. Kalau sudah ada ember yang sedang, ya, itu sudah cukup memandikan mayat. Hanya saja kita tunggu penuh, ya. Akhirnya apa? Boros. Ya. Pakai selang. Iya, pakai selang demikian kurang. Setelah itu kita menyambutkan si mayat, tubuh si mayat. Oleh kita bersihkan hidungnya, ya, mulutnya kita sela-selanya kita bersihkan, ya. Kemudian kita menyambuninya. Ingat, ketika di bagian aurat ini kita diusahakan dengan menggunakan sarung tangan, ya, sarung tangan, ya, sarung tangan. Kita bagian kemaluan dan dubur dan kubur kita menggunakan tangan kiri, ya. Setelah itu kita membalikan, menyambuninya, kemudian juga sebagai menyambuninya, sama halnya dengan mandi biasa. Setelah itu kita menyiramnya kembali, ya, menyiram 2 kali citukan, boleh 3 kali citukan, boleh 4 kali citukan. Diusahakan pada bilangan ganjil, sebagaimana yang telah kita sebutkan hadis-hadisnya, disukai pada bilangan ganjil. Berdasarkan dengan hadis yang umum, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha ganjil, besar, ya. Dan Allah, kata Rasul, yuhibbul witra, dan Allah Subhanahu wa taala itu menyukai bilangan yang ganjil, maka disukai dengan bilangan ganjil. Setelah kita memandikan mayat selesai, ya, ingat pada cidukan yang terakhir memandikan mayat menggunakan daun bidara atau kapur barus. Daun bidara paham ya? Kalau bahasa Arabnya pohon sidr, ya. Kalau bahasa kita daun bidara, ya. Atau kapur barus, atau dicampur dengan wangi boleh. Apa hikmah itu semua? Hikmah itu semua adalah untuk menjadikan tubuh si mayat itu menjadi wangi, menjadi sesuatu yang wangi. Setelah kita selesai memandikan, kita mengeringkan si mayat. Mengeringkan ada 2 cara. Mengeringkan boleh dengan handuk atau mengeringkan dengan tangan. Rasulullah SAW itu kalau selesai dari melakukan mandi janabah, itu Rasul memandikannya dengan kedua telapak tangan, ya, tak pakai handuk Rasul, ya, diselesaikan. Karena pernah Maimunah memberikan semacam handuk kepada Rasul. Kata Rasulullah, nah, biarkan saya mengeringkannya demikian. Ini diperbolehkan dengan cara seperti ini. Tapi kalau sekiranya dengan alat pengering seperti handuk dan semisalnya, itu lebih bisa mengeringkan tubuh si mayat yang setelah dimandikan tersebut, maka itu yang lebih baik, ya. Setelah kita mengandukinya, kemudian kita mengangkat si mayat untuk berlanjut kepada, yaitu tahapan yang berikutnya, mengkafani mayit, ya, mengkafani mayit. Ingat, ketika mengangkat tubuh mayit ini tetap ditutup auratnya sampai ke pantatnya. Kita mengangkatnya, ya, mengangkat, kemudian ditaruh kepada
Baik, kapan yang kita harus lihat. Sebelum kita lanjut pada tahapan yang berikutnya, tahapan yang banyak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah Pak. Siramannya itu tadi gantinya itu sebelah apa Seluruhnya, enggak, seluruhnya, karena yang ketika mewudukan tahapan yang berikutnya memulai memandikan tubuh bagian sebelah kanan, setelahnya sebelah kiri, ya, kemudian dimandikan, kemudian kita balikan lagi ke sini, dimandikan, setelah itu baru memandikan biasa. Nah, siraman ini ya diusahakan pada ganjil, ya nggak mesti ya Pak, perkataan diusahakan itu nggak mesti, tetapi jangan satu kali pula Pak, ya 3 kali 5 kali dicidukkan ketika memandikannya, sekiranya membersihkan si mayat, ya itu dia. Jelas. Ada yang lainnya? Ustaz, tanya tadi kan si mayit dikumurkan gitu ya? Iya. Itu dikeluarkan lagi atau airnya? Tidak mungkin. Tidak mungkin dia tidak mungkin akan kita keluarkan sesuatu yang mampu memasukkan saja, tidak seluruhnya. Dan enggak. Coba dong mangap susah dulu sih enggak, artinya sekedarnya saja untuk ya kita mengumpulkannya, kemudian memasukkan air ke dalam hidungnya, kemudian kita mengeluarkannya. Iya, kalau mungkin kita mengeluarkan sesuatu yang sudah masuk dari tubuh si bayi. Ya, ini biasa sekedarnya saja. Baik, ada lagi? Terus kemudian satu lagi Pak Ustaz, maaf, pertama diwudukan dulu sebelum dimandikan gimana? Atau tadi diwuduin dulu? Diwudukan dulu. Sebelum diwudukan, tahapan yang pertama membersihkan kemaluannya tadi. Ya. Yang telah kita contohkan tadi. Ya. Membersihkan kemaluan, kubul dan dubur. Ya. Setelah itu mewudukan si mayat. Ya. Ada lagi? Siapa? Itu Bapak itu. Iya, tidak perlu lagi setelah selesai memandikan, nggak perlu lagi diwudukan kembali. Ya, tidak perlu. Pertama itu tadi ya, ya. Oh iya. Ya. Ustaz, ternyata ketika memandikan masih keluar kencingnya, cukup, tidak perlu diwudukan ulang. Tapi dibersihkan saja, disiram bagiannya masih keluar kotorannya, misal masih ada tersisa. Iya. Sudah selesai misalnya memandikan, ternyata dari kita memandikan itu kita melihat proses keluar kotoran. Apakah diwudukan ulang? Tidak perlu kata Bapak. Cukup dibersihkan saja. Cukup dengan wudu yang pertama. Mulai. Iya. Ini kan kayak basahnya, yang diganti boleh. Boleh. Iya basah. Dipindahin gitu. Boleh. Dikering. Ya. Yang basah tadi diganti dengan yang kering. Tetap bagian auratnya itu ditutup. Ya. Yang lebih utama memandikan adalah karib kerabatnya. Ya. Kalau bisa dia masih punya anak-anaknya, utamakan dia. Anaknya nggak bisa, Ustaz. Bukan alasan untuk memandikan orang tuanya. Kita ajari, kita bimbing dia. Kamu yang mandikan. Ya. Kita hanya memberikan instruksi. Ya. Ini caranya seperti ini. Ya. Langsung supaya apa? Supaya dia akan merasakan. Ya. Ini karena kata Nabi SAW menyatakan idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u waladin sholih yad'u lahu. Jika anak Adam itu wafat, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali dari 3 jalan: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Ya.
Nah, ini merupakan kekeliruan, Pak. Saya katakan kekeliruan. Ya. Anaknya nggak mau menyolatkan orang tuanya dengan dalih nggak hafal Ustaz. Kasih, ya. Karena itu yang diharapkan oleh orang tua adalah yang menyolatkan itu adalah anaknya, ya, bukan orang lain. Ini kadang kita menyerahkan sama orang lain, oh sama Ustaz aja. Kecuali seorang yang memiliki keutamaan ilmu, kesolehannya, ya. Ini karena apa? Karena dengan anak itu lebih tersampaikan. Ya. Enggak perlu ada campuran. Kalau dicampur dengan minyak wangi ya nggak masalah. Ya. Air apa? Mandi. Iya, air yang suci. Air sumur boleh. Air laut boleh. Air hujan misalnya nggak ada air misalnya, ada air hujan dia tampung. Boleh nggak untuk dimandikan? Boleh. Karena air hujan itu ada sesuatu yang suci. Ya. Misal dia meninggal di kapal misalnya, ya. Di tengah kapal. Karena kita ingin cepat-cepat ketika sampai menyandar di dermaga, ya, itu dia langsung dikuburkan. Boleh nggak kita seperti itu? Boleh. Boleh nggak menggunakan media air laut? Boleh. Air laut adalah sesuatu yang suci untuk bertohara, bersuci. Termasuk di dalamnya adalah air salju, ya. Air salju pun boleh. Untuk berwudu, ya. Tapi kalau mandi ya dengan air sumur, artinya sesuatu yang tidak merubah padanya 3 sifat: warna, rasa, dan baunya, ya. Jelas Pak? Ada yang lain? Keras, kuat. Nah, jangan pula kayak mau gebukin orang mandi mayat. Enggak, sewajarnya saja. Sama seperti kita menyikapi kita biasa. Ya. Ada yang orang supaya dagingnya hilang atau apa, dia seperti ini, ya nggak masalah. Ya. Baik, jelas. Oke, sikat. Enggak. Emang sakitan. Wis mati kalau sakit nanti. Mitos itu mitos. Mayit nggak merasakan apa yang dilakukan. Iya. Karena si mayit pada hakikatnya ketika seseorang itu dicabut nyawanya, kalau dia orang mukmin, maka dia akan diangkat pada langit yang paling tinggi. Ya. Setelah pelayat itu sudah selesai menguburkan dirinya, barulah rohnya si mayit itu dikembalikan ke jasadnya. Tetapi dia sudah berbeda alam dengan kita. Itulah yang disebut dengan alam barzakh, alam penantian. Ya. Adapun orang kafir, orang munafik itu ditempatkan tempat yang paling bawah. Ya. Orang mukmin itu di atas langit. Ya, setelah pelayat sudah nggak ada lagi, yang melayat barulah rohnya itu diturunkan, dimasukkan kembali ke dalam jasadnya. Ya. Ini bukan dongeng, ya. Silakan. Ia akan merasakan azabnya, misalnya. Contoh Pak, ini peringatan. Karena sebab nggak bersih dari buang air kecil ataupun BAB, ya, kita nggak memperhatikan najis bekas kencing tersebut, itu bisa disiksa,
di dalam alam kuburnya. Dia mendapatkan azab. Ya. Kenapa? Pada suatu hari Nabi SAW melewati 2 kuburan. Maka kata Nabi SAW menyatakan kepada para sahabat, innahumma la yu'adzaban. Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Amal akhar, adapun yang satu diazab disebabkan karena yamshi binamimah. Semasa hidupnya itu suka mengadu domba. Mengadu domba itu apa? Menukilkan ucapan orang lain disampaikan kepada orang yang lainnya dalam rangka untuk merusak hubungan di antara keduanya. Ini namimah, bahasa kita ngadu domba. Ada wa amal akhar, adapun orang yang kedua kata Nabi SAW itu diazab disebabkan karena la yastatir minal baur, enggak bersih dari, enggak memperhatikan najis bekas kencingnya tersebut. Ini Pak yang suka kencing sembarangan, hati-hati Pak, karena bekas percikannya itu bisa menyebabkan seseorang itu mendapatkan azab kubur. Ya. Sebab ya, kencing itu memang harus duduk ya Ustaz ya, aslinya. Yang afdal duduk, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan beliau melihat Nabi SAW ketika buang air kecil ataupun BAB itu dalam keadaan duduk, ya. Nongkrong maksudnya Pak, bukan duduk jongkok ya, jongkok. Ya. Kenapa? Itu lebih selamat. Kenapa? Kalau seandainya berdiri, itu percikan itu akan kemana-mana dibandingkan dengan jongkok. Itu bisa satu arah. Ya. Boleh nggak kencing dalam keadaan berdiri? Boleh, tapi makruh. Tapi hukumnya makruh. Sebagaimana Salman Al-Farisi pernah melihat Nabi SAW kencing dalam keadaan berdiri. Jadi kesimpulannya hukum kencing dalam keadaan berdiri itu nggak sampai haram, tapi hukumnya makruh. Lebih utama jongkok. Ya, lebih utama. Kenapa? Lebih selamat, tidak terpancar kemana-mana bekas air seni tersebut, percikan dari air kencing tersebut. Ini lebih selamat. Ya. Ada lagi? Kalau yang berkaitan dengan seorang yang tadi malamnya berhubungan dengan istrinya, ya, dengan istri ya Pak, bukan dengan orang lain, dengan istri, ya, maka ini sunnahnya tidak memasukkan jenazah ke dalam liang lahatnya, ya, tidak ikut ya. Boleh nggak memandikan, misalnya dia anaknya misalnya, kerabatnya, boleh nggak memandikan? Boleh. Hanya saja ketika memasukkan itu ada sebuah hadis yang menunjukkan larangan untuk memasukkan jenazah ke dalam lahatnya, liang lahatnya yang tadi malamnya melakukan hubungan. Ada hadisnya Pak. Maka ditanya dulu, mohon maaf, yang masukin ini tadi malam bercampur nggak sama istrinya gitu? Pohon atus di sini. Wudu pertamanya tidak ada doa khusus, tidak ada doa khusus kecuali ketika mengangkat keranda, kemudian mengantarkan jenazah si mayit ke tempat peristirahatan terakhirnya, tempat tinggalnya yang terakhir, maksudnya kuburannya. Ini ketika orang yang mengangkatnya boleh dengan mengucapkan Bismillah ala sunnati Rasulillah, ya, ataupun memasukkan si mayit ke dalam liang lahat. Ya.
Cukup sekali saja, nggak perlu diulang-ulang. Sebagian orang diulang-ulang, Bismillah ala sunnati Rasulillah, Bismillah ala sunnati Rasulillah. Ya, nggak perlu lagi Pak. Sebagaimana tradisi di kita, sebelum mayat itu diantarkan ke tempat terakhirnya, itu diarak-arak keliling rumahnya. Ya, keliling rumahnya. Supaya apa? Ini hati-hati Pak. Kalau diiringi dengan suatu keyakinan, bisa terjatuh ke syirik. Ya. Diiringi dengan suatu iktikad, keyakinan, dia harus dikelilingin rumahnya supaya apa? Supaya nggak kangen rumah dia, supaya nggak gentayangan mayatnya. Ini nggak boleh Pak. Ya. Dan juga setiap langkah ada yang dibaca doanya, ya. Ada yang dibaca seperti ini. Nggak ada tuntunannya dari Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup Pak. Inilah kalau kita di atas sunnah, mudah Pak, nggak ribet. Tapi kalau nggak di atas sunnah, ribet. Apa sih bacaannya? Akhirnya males. Banyak bener bacaannya, saya nggak hafal. Kepala saya lagi mumet. Kenapa? Nggak dapat duit kemarin. Nah ini akhirnya meninggalkan dia suatu ibadah. Ini kalau kita di atas sunnah itu sangat sederhana sekali. Ya, jelas Pak ya, insyaallah. Itu saja doa yang dibaca, Bismillah ala sunnati Rasulillah atau Bismillah ala millah Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah di atas sunnahnya Rasul atau di atas agamanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jelas lagi. Tak boleh. Oh iya. Gimana? Doa. Setelah menguburkan itu biasanya di doa. Enggak perlu Pak. Doanya kata Nabi SAW, doakan untuk saudaramu karena sebentar lagi dia akan ditanya. Doanya cukup sendiri-sendiri. Ya. Dan ini merupakan kekeliruan ketika menguburkan mayit, membaca surat Yasin di pemakaman tersebut. Jadi nggak ada contohnya. Karena membaca Al-Quran termasuk ibadah nggak Pak? Termasuk ibadah. Maka bukan kuburan dilarang melakukan ibadah di kuburan. Ya, kalau itu Al-Quran itu termasuk ibadah, maka nggak boleh. Ya. Termasuk juga, mohon maaf, kekeliruan ketika setelah menguburkan ini tabur kembang. Ya, ini nggak ada sunnahnya. Air botol kemudian ditancepin gitu kan. Takut dia haus. Ini nggak ada tuntunan juga. Ya, seperti ini nggak ada tuntunan dari Rasul kita SAW. Ada yang pernah umrah Pak? Ada yang pernah umrah? Bapak ya. Pernah umrah? Pernah ke makam Baqi Pak? Pernah. Kuburannya macam-macam nggak? Ada yang meninggal nggak? Nggak ada. Hanya tanda saja, Pak. Tanda saja. Itu makam. Ya. Itu kalau ada yang mengatakan itu kan di Arab, di kita lain. Sekarang saya tanya, agama Islam ini asalnya dari mana? Dari Arab. Berarti kita mengambil contoh Rasul kita di mana? Rasul kita orang Arab. Maka jangan kita mengambil sunnahnya tradisi kita, karena belum tentu tradisi itu sesuai dengan koridor sunnah. Ya. Maka kita lihat. Nah, kalau dibagi sederhana nggak Pak di sana? Sederhana sekali. Kira-kira enak nggak seperti itu Pak? Enak nggak Pak? Enak. Hemat biaya. Ya, kemudian juga kalau hemat biaya yang dikeluarkan apa sebagaimana yang telah kita sebutkan. Yang telah kita sebutkan dalam kitab Ahkamul Janaiz, maka diutamakan dalam rangka untuk proses penguburan si mayit ini diutamakan menggunakan harta si mayit. Sisanya baru dibagikan kepada ahli waris setelah dipotong utang piutang. Selesai dari itu baru dibagikan kepada ahli waris. Kira-kira kalau sesuai sunnah itu biayanya minim budget atau maksimal budget? Minim. Ya.
Kalau minim, pembagian warisannya banyak nggak? Banyak sisanya. Sisanya banyak. Ya. Nyorenin duit. Kena pakaian kita terpecik. Nah, ya. Ternyata kena, kita nggak kerasa, nggak tahu bagian mana. Sekiranya kita mengira-ngira, kayaknya kena bagian ujung celana saya. Cukup dicuci bagian yang terkena saja. Dicuci itu nggak mesti dengan sabun, karena kadar najis itu akan hilang kalau kita menyiramkannya dengan air pada bagian yang terkena percikan kencing tersebut. Itu sudah menghilangkan najis. Ya. Karena nggak bersih, ini jadi alasan bagi orang untuk meninggalkan sholat. Oh, pakaian saya kurang bersih lah, nantilah saya nggak ini. Akhirnya apa? Nggak sholat ya, Pak. Seringnya seperti itu. Jadi alasan dia seperti itu. Ya, pakaian saya kotor, pakaian saya nggak bersih, bau keringat atau apa. Jangan, apa Pak? Ya. Jangan karena jadi yang seperti ini di tengah-tengah kaum muslimin dijadikan sebagai modus. Yang akhirnya apa? Meninggalkan sholat. Sedangkan amalan yang pertama kali yang akan dihisab, yang akan ditanya apa? Sholat. Ya. Ini dia. Jelas Pak ya? Silakan Mas. Bagaimana dengan keadaan saudara-saudara kita yang mana mereka yang meninggal itu tidak melewati pemandian oleh pemakaman, contohnya seperti kasus COVID gitu. Seperti COVID, bagaimana? Karena demikian. Nah, para ulama memberikan fatwa orang yang terkena yang wafatnya disebabkan karena penyakit COVID sama dihukumi dengan orang yang mati dalam medan perang. Gak perlu lagi dimandikan, sesuai dengan pakaian yang itu, sama seperti itu. Karena apa? Kalau memandikan akan memberikan dampak negatif bagi orang yang memandikan, ya akan menular. Maka dalam keadaan seperti ini nggak masalah, itu termasuk uzur. Karena ada kaidah fikih menyatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan yang lebih besar, maka hal itu lebih didahulukan daripada mengambil suatu kemaslahatan. Ya. Maka kata para ulama, tata cara memandikan mayat yang terpapar COVID-19 ya, itu sama seperti orang menguburkannya, sama seperti orang yang wafat di medan peperangan atau dalam keadaan mati syahid. Gak perlu lagi dimandikan, gak perlu lagi di kafani ya sebagian ulama. Hanya saja yang menjadi permasalahan apakah boleh dipetikan atau tidak. Ini para ulama berselisih pendapat. Kalau sekiranya tidak dipetikan, hal itu sudah cukup tidak menyebar virus yang ada, maka itu lebih baik. Tetapi kalau pun perlu dipetikan, ya, seorang muslim yang meninggal itu adalah muslim, dipetikan ternyata karena terpapar penyakit COVID-19 misalnya, maka itu termasuk suatu hal yang uzur yang diperbolehkan di dalam syariat Islam. Kecuali orang Islam dia berpesan, kalau saya mati tolong petikan saya, ini nggak boleh Pak. Wasiat itu nggak boleh demikian. Dia nggak apa-apa, dia sehat aja, dia nggak terpapar virus COVID tersebut. Ini nggak ada, tidak dibolehkan untuk menuruti wasiatnya yang menyelisihi syariat Islam. Allahu a'lam bishawab. Ini Pak Ustadz, kalau untuk mayat itu kalau dia kukunya panjang, kumisnya gondrong, jenggotnya gondrong, rambutnya gondrong, itu
perlu dirapikan atau dibersihkan saja. Terus yang kedua itu standarisasi batu nisan itu gimana sih dimensinya gitu, yang sesuai sunnahnya. Terus yang ketiga itu kalau kuburan itu bisa ditimpa itu udah umur berapa gitu. Terima kasih. Yang pertama, boleh nggak mencukur bulu kemaluan mayit, kemudian juga kumis mayit, kukunya panjang, kemudian masih ada kotoran hidungnya, boleh nggak kita bersihkan? Boleh. Hal itu dilakukan sebelum memandikan. Sebelum memandikan si mayat, kita perhatikan dulu, ini kukunya panjang, boleh kita untuk dipotong. Kemudian juga mencukur bulu kemaluannya, boleh. Ya. Atau yang semisalnya potong kumisnya misalnya lebat, boleh. Ini sifatnya adalah mubah, boleh saja. Kalau janggut jangan dicukur, tapi dibiarkan begitu saja. Ya, jelas Pak ya. Salah. Ada lagi? Itu yang tadi, Ustaz. Yang kedua dimensi nisan itu, ya. Apakah boleh nisannya dikicing nggak? Enggak, maksudnya patokan ini aja ya. Sunnahnya, sesuai sunnahnya gimana gitu? Sebagai tanda saja Pak, nggak perlu tinggi-tinggi. Sekiranya setengah hasta lah, ya. Setengah hasta, menandakan bahwa saya ini baru saja orang sedang baru dimakamkan, ya, sebagai tanda saja. Kalau di Arab Saudi itu batu saja, Pak. Batu saja tanda itu makam. Kemudian pertanyaan yang ketiga, pada usia berapakah kuburan itu boleh ditimpa? Tidak ada batasan, boleh. Dia kayak di Arab Saudi, di Madinah, pemakaman Baqi itu setiap beberapa bulan itu mayat itu dipindahkan, kemudian diganti. Karena di makam Baqi dahulu dimakamkan 10.000 para sahabat yang mati syahid, ya, di pemakaman Baqi, termasuk ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu di pemakaman Baqi. Ya, nggak ada batasan tertentu. Boleh nggak langsung dikuburkan langsung dua? Boleh, hanya saja dibedakan lahannya. Ya, itu dia. Seperti kasus sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam kitab Ahkamul Janaiz, teorinya itu pada kisah para sahabat yang syuhada yang mati syahid itu dimasukkan dalam satu liang lahat. Itu menunjukkan dalil bolehnya. Ya, baik. Jelas Pak ya? Silakan Pak. Kembali lagi ke masalah jenazah. Kalau yang COVID tadi kan nggak usah dimandikan, itu kalau dikubur sama peti-petinya itu gimana? Boleh nggak dalam Itu yang sudah kita sampaikan, khilaf para ulama. Kalau dengan tidak memakai peti, tidak menyebarkan virusnya, itu lebih utama. Tapi kalau dia masih menyebarkan virusnya, harus dengan peti, maka itu tergolong udzur, kata para ulama. Ya, insyaallah Pak. Jelas. Ada lagi Pak? Peti apa orang? Apa juga peti orang? Orang yang si petugasnya, misalnya keluarganya, misalnya bukan si mayitnya, bukan. Iya, walaupun sudah mandi janabah, orang yang memasukkan, iya, itu nggak sampai kepada haram, tapi makruh, sangat dibenci. Ya. Karena adalah Rasulullah, karena dapat hadis tersebut kata para sahabat, Rasulullah SAW melarang dan seseorang saudaranya ikut memakamkan saudaranya ke dalam liang lahat dalam keadaan tadi malam dia melakukan
hubungan bersama istrinya. Ya. Kalau misalnya tadi kan ketika kita belum mengenal dia seperti ini, ilmu itu kan belum nyampe kepada diri kita. Nah, sedangkan itu sudah kita melakukan memasukkan jenazah, sedangkan si saya misalnya sudah melakukan berhubungan jenazah, tapi berhubungan, tapi kita nggak tahu ilmu sebelumnya, seperti mana caranya kita untuk ketika sudah mengetahui ilmu tersebut. Nah, seperti itu tergolong uzur kalau dia belum tahu ilmunya. Ternyata baru tahu malam ini misalnya, baru tahu malam ini ilmunya. Maka yang sudah berlalu, maka itu tergolong uzur. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Maka kalau sudah tahu ini, tapi kita masih melanggarnya atau lupa, katakan dia sudah tahu nih ilmunya, tapi lupa, maka itu pun tergolong uzur baginya. Lupa dia, baru selesai mengulangi baru selesai memakamkan saudaranya, baru ingat, wah tadi malam saya berhubungan, ulang lagi lah nguburi, keluarin lagi mayat seorang lain. Enggak seperti ini ya, cukup karena nggak sampai haram. Ya. Kalau meluruskan pertanyaan Bapak itu tadi, kalau pertanyaannya kalau si mayit itu habis berhubungan, nah apakah ada mandi janabah dulu atau mandi yang cukup dengan mandi tersebut dengan tata caranya melakukan memudukkan si wudhu si mayit sebagaimana melakukan mandi janabah. Banyak Pak, macam-macam Pak. Terutama lebih sok lagi istri. Tadi malam baru berhubungan sama saya, tahu-tahu pagi sudah meninggal. Nggak tahu gitu, namanya ajal itu kita nggak tahu Pak. Ya, itu dia. Kapan saja dan di mana saja kita nggak mengetahui, itu namanya ajal. Ya. Enggak. Kamar mandi cukup. Lebih utama, lebih menutup auratnya, menjaga aib yang ada si si mayit sebagaimana yang telah kita sebutkan. Orang yang memandikan itu dengan syarat diantaranya menutup aib yang ada pada si mayit. Wah ternyata kemaluannya kecil ya. Ini kasih tahu, disebar sama orang yang lainnya, nggak boleh, haram, hukumnya haram, ya nggak boleh. Ini dia sembunyikan aib saudaranya yang dia telah mandikan tersebut. Ya, jelas sebagaimana yang telah kita sebutkan, yang lebih utama memandikan si mayit adalah karib kerabatnya, terutama anaknya, atau boleh istrinya. Ya, ini dia. Jelas. Kalau sudah jelas, insya Allah kita cukupkan. Kita sambung pada pertemuan satu sesi lagi. Kita akan pekan yang akan datang kita akan masuk pada praktek menyolatkan jenazah. Ini saja, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.